habite à ouais, c'est et ensuite, maintenant, je travaille comme le conseiller de voyage dans agence locale à Bali, basée à Bali, c'est PT Karang Bali Asli Tour. Et ensuite, bon, dans cette occasion, je vais parler avec vous sur la typologie de voyageurs français. Est-ce que vous pouvez m'entendre bien? C'est clair? C'est bon? Oke, d'accord. Tapi sebelumnya, sebelum ke materi, mungkin adik-adik udah sedikit ada gambaran keterkaitan antara bidang yang sekarang adik-adik pelajari, khususnya bahasa Perancis, dengan peluang kerja di dunia pariwisata. Kira-kira ada gambaran nggak? Ya, mungkin saya langsung lanjutkan ya. Sebenarnya mungkin sekarang adik-adik sedang disiapkan untuk menjadi seorang pengajar, tapi selain itu, sebenarnya adik-adik itu memiliki peluang dan kesempatan besar untuk terjun ke dunia pariwisata, misalnya sebagai guide Prancis, atau sebagai conseiller de voyage pour le tourisme français. Nah, kebetulan saya sejak lulus tahun 2000, saya lulus 2016, kemudian 2017 saya hijrah ke Bali untuk bekerja di sebuah agent yang marketnya adalah tamu Prancis. Nah, pas pertama lulus itu, saya kuliah 4 tahun, la compétence de langagier saya, kemampuan bahasa Prancis saya itu belum benar-benar maksimal. Kemampuan berbicara, kemampuan menulis, itu belum maksimal. Tapi kan kita udah ada bekal ya, karena kuliah 4 tahun. Nah, di situ karena kita terjun langsung ke dunia pariwisata, kita langsung berkomunikasi dengan tamu Prancis lewat email, kemudian lewat telepon juga, akhirnya mau tidak mau kita harus belajar, dan akhirnya kemampuan bahasa Prancis kita secara lisan maupun secara tertulis itu semakin berkembang. Nah, sekarang kita akan lebih fokus lagi ke apa ya namanya, tipologi de voyageur français. Kenapa seorang conseiller de voyage, seorang konsultan wisatawan Prancis harus memahami tipologi de voyageur français? Karena begini adik-adik, selama menjadi seorang konsultan, kita kan berdiskusi dengan tamu, dengan para calon wisatawan yang mau datang ke Indonesia itu lewat email, lewat telepon. Kita mendiskusikan apa yang akan mereka lakukan selama berwisata di Indonesia, kemudian destinasi apa yang mereka inginkan selama wisatanya, selama liburannya, kemudian hotelnya, terus l'accompagnement du guide, etc. Nah, antara satu tamu dengan tamu lain itu pasti berbeda. Dengan tamu family, tamu couple itu pasti berbeda. Nah, agar kita bisa memberikan program, kita bisa memberikan saran dan informasi yang sesuai dengan tamu, kita harus memahami tipologi du voyageur. Oke, sekarang saya ini ya, buka PPT-nya. Est-ce que vous pouvez regarder mon écran? Oke. Voilà, typologie de voyageurs. Pourquoi l'objectif, c'est quoi l'objectif de cette formation? Apa sih tujuan dari pembelajaran ini? Pertama, premièrement, c'est arriver à cerner les attentes du client. Jadi, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi keinginan tamu. Jadi dari diskusi itu kita bisa mengidentifikasi, oh tamu ini mau berwisata ke Indonesia, destinasinya adalah misalnya Jawa, Bali, Lombok. Kemudian, oh tipe tamu ini adalah family, terdiri dari orang tua, kemudian 2 anak misalnya. Oh tamu ini souhaiter l'accompagnement du guide francophone par exemple. Kemudian, arriver à adapter son discours selon chaque client. Jadi, bagaimana cara kita menyampaikan
bagaimana cara kita menjelaskan tentang destinasi di Indonesia, tentang des activités pendant les vacances, pendant les voyages, itu berbeda antara setiap tipe tamu. Misalnya kalau tamunya honeymoon, berarti cara kita menyampaikannya, cara kita memberikan informasi adalah informasi yang lebih spesifik kepada program-program yang lebih cenderung romantis, lebih cenderung privé, dan berada di destinasi yang loin de sentier batu. Itu maksudnya adalah destinasi yang tidak terlalu turistik. Et ensuite, arriver à proposer un voyage adapté au client. Nah, setelah kita tadi berdiskusi dengan tamu, kita mengetahui, kita mengidentifikasi keinginan tamu pendant leur voyage, terus kita sudah memperoleh informasi yang spesifik. Selanjutnya, kita mampu untuk proposer le programme qui correspond aux attentes du client, mampu memberikan penawaran program liburan yang sesuai dengan harapan tamu. Et ensuite, les typologies de voyageurs par groupe. Sebenarnya ada beberapa tipologi, tapi untuk saat ini saya akan menjelaskan 3 tipe dulu, mungkin lain waktu akan saya lanjutkan. Yang pertama adalah les familles. Un parent sûr de consulter ses enfants dans le soir des vacances. Jadi keluarga yang terdiri dari orang tua, kemudian anak, itu anaknya bisa, ya tergantunglah, bisa 2 atau bisa 3. Kemudian tipe les familles itu tourisme saisonnier lors des vacances scolaires. Biasanya mereka akan mengambil liburan di masa liburan sekolah. Ne pas oublier les autres types de familles. Les familles monoparentales représentent 17% des familles aujourd'hui, par exemple. Les familles recomposées sont quant à elles plus nombreux. Jadi keluarga juga bisa keluarga yang single parent dengan anak, kemudian bisa juga keluarga yang terdiri dari lebih dari keluarga inti. Keluarga inti kan misalnya orang tua, anak. Nah, mungkin mereka juga ajak neneknya kah, kakeknya, seperti itu. Nah, attente de la clientèle, apa sih yang diharapkan oleh voyageur, oleh wisatawan yang terdiri dari keluarga? Pertama adalah qualité de l'accueil, service, et sécurité. Jadi pertama adalah kualitas layanan, servis, dan juga keamanan. Nah, biasanya kan kalau orang tua bawa anak-anak, nggak orang Indonesia, orang asing, itu sama aja ya. Pasti yang diutamakan adalah pelayanan dan juga keamanan, terutama untuk anaknya. Nah, selama diskusi, selama memberikan informasi dengan tamu, itu kita bisa menjelaskan. Jadi biasanya saya itu diskusi dengan tamu itu lewat telepon. Saya lebih tekankan ke tamu seperti ini. Misalnya, bon, d'accord madame, j'ai noté que vous allez voyager avec votre enfant de 5 ans, alors c'est possible de faire du snorkeling, mais c'est toujours accompagné par le guide certifié. Jadi kita informasikan, oke, madame, Anda akan liburan dengan keluarga dan juga anak Anda yang berusia 5 tahun. Ini sangat memungkinkan untuk snorkeling, dan jangan khawatir karena akan ditemani oleh guide yang bersertifikat. Jadi tamu itu il a bien noté, jadi dia itu paham bahwa program yang ditawarkan ini aman karena snorkeling meskipun untuk anak-anak juga ditemani oleh guide yang bersertifikat, seperti itu. Kemudian misalnya di program trekking nih di Sumatera, itu kan la randonnée dans le jungle, trekking untuk voir des orang-utan dans l'habitat naturel, kita juga harus menekankan seperti ini. Oui, c'est possible, madame, vous pouvez faire la randonnée dans la jungle, passer une nuit sous la tente, mais ne vous inquiétez pas, vous serez accompagné par le guide local qui connaît bien la condition, la condition, et il va préparer le repas pour vous. Jadi meskipun trekking di hutan, meskipun bermalam di hutan, mereka tidak khawatir. Kita bisa meyakinkan tamu bahwa program yang kita tawarkan ini aman, ditemani oleh guide lokal yang mengetahui kondisi di hutan tersebut, kemudian masalah tempat menginap, tenda, kemudian makan, itu juga sudah terjamin. Ensuite, je vais continuer ce qui est attente de la clientèle. Deuxième moment, c'est apprentissage
enrichissement des enfants. Ini penting sekali. Selain untuk liburan, pasti para orang tua itu juga menginginkan bahwa anaknya itu menemukan sesuatu yang baru, menemukan pengalaman baru yang mungkin mereka il ne trouve pas dans son pays. Mereka tidak menemukan negaranya. Par exemple, sebagai contoh, misalnya, "Oke, madame, pendant votre voyage, je vais vous proposer la randonnée dans le village. Il vous permettre rencontre avec des locaux. Vous pouvez discuter, vous pouvez assister à leur activité quotidienne. Et aussi, notre guide, vous allez vous donner l'explication sur le système d'agriculture à Bali." Nah, itu kan sangat menarik untuk anak-anaknya yang mereka tadinya tidak tahu bagaimana sih pekerjaan orang-orang lokal di Indonesia di sawah, kemudian sistem sistem pertanian. Nah, itu kan bisa enrichir la connaissance de leur enfant seperti itu. Ensuite, variété des activités et des découvertes. Oke. Nah, biasanya tamu Prancis itu la durée de voyage itu long, pendant 2 semaines, 3 semaines. Nah, pendant 2 atau 3 minggu itu kita harus mampu memberikan memberikan saran yang saran kegiatan selama liburan itu yang bervariasi antara antara jour de repos et aussi la découverte. Misalnya ketika tamu baru tiba, itu normalement il va passer une journée libre pour se reposer et après il va faire des excursions. Mereka akan découvrir de la nature, par exemple avec la randonnée, visiter les rizières et ensuite le trekking. Et pour la découverte de la culture, il va visiter les temples et ensuite rencontrer avec des locaux et peut-être discuter avec le prêtre, c'est ça. Jadi, varier des activités et des découvertes. Itu selama liburan kita bisa memberikan saran, kan mereka biasanya 2 minggu atau 3 minggu. Awal ketika mereka datang, kita sarankan dulu untuk istirahat 1 hari. Nah, kemudian kita sarankan beberapa hari découvrir, découvrir la nature, untuk kegiatan yang lebih bersifat ke alam, misalnya trekking, kemudian jalan-jalan atau balade en vélo atau bersepeda di sawah seperti itu. Et ensuite, kita sarankan juga program yang sifatnya untuk memperdalam budaya di Indonesia, karena orang Prancis itu mereka itu sangat suka untuk menemukan hal baru, terutama di yang berkaitan dengan budaya di Indonesia. Misalnya, kita bisa sarankan mereka untuk pergi ke desa, bertemu dengan orang lokal, kemudian berdiskusi, kemudian bisa juga assister au cours de la cuisine, memasak dengan warga lokal, dan selain itu misalnya discuter avec le prêtre, diskusi dengan pendeta Bali, seperti itu. Ensuite, les attentes des parents peuvent toutefois varier selon l'âge des enfants. Jadi, harapan setiap orang tua itu mungkin akan berbeda berdasarkan usia dari anaknya. Par exemple, pour les petites de 0 à 3 ans, untuk anak usia 0 sampai 3 tahun, yang paling utama adalah sécurité, hygiène, et service associé. Yang pertama adalah keamanan, kebersihan, dan juga layanan yang terkait. Misalnya, kita bisa tekankan ke tamu, ne vous inquiétez, madame, pendant les visites, pendant les excursions, vous serez dans voiture privée avec le chauffeur anglophone et avec le baby cot. Jadinya kita menyediakan transport privé dan kita sediakan juga tempat duduk khusus bayi. Nah, orang-orang Perancis itu sangat penting karena berkaitan dengan keamanan, keselamatan. Ensuite, pour les enfants de 3 à 6 ans. Untuk anak-anak antara 3 sampai 6 tahun, ce qui est important, c'est service et animation, layanan dan juga kegiatan yang sifatnya adalah hiburan. Misalnya kita bisa
apa namanya, sarankan randonnée kayak balade en vélo itu kan sangat menarik untuk anak-anak. Kemudian snorkeling, tapi kalau snorkeling itu minimal 5 tahun. Kemudian pour les enfants de 6 à 12 ans, ce qui est important, c'est activité et découverte. Jadi kalau untuk 6 sampai 12 tahun dan untuk dewasa untuk remaja, itu lebih bervariasi lagi program yang bisa kita tawarkan. Misalnya, on peut proposer faire du rafting, on peut proposer, le trekking à la montagne, la balade en vélo, etc. Oke, bagaimana sih agar setelah diskusi itu tadi, kita sudah punya informasi tentang tipe tamu keluarga, bagaimana sih agar program yang kita tawarkan, yang kita tuangkan dalam proposal itu bisa menarik, bisa apa ya, menarik perhatian dari tamu. Yang pertama adalah miser sur l'esthétique du devis, les photos, le programme sera donc apprécié pour tous les membres de la famille. Les images seront d'autant plus percutantes. Jadi di program itu kita bisa meletakkan foto-foto yang berkaitan dengan program yang kita tawarkan. Jadi itu akan menjadi lebih menarik, menarik perhatian si calon tamu kita tadi, dan juga akan faire rêver. Jadi membuat tamu itu berimajinasi tentang liburannya. Kalau misalnya kayak kita menerima tawaran terus kita mau liburan ke Bali lah contohnya, terus oh iya ini kita nanti mau ke sini, wah bagus ya destinasi yang ditawarkan, pasti kan kita akan berimajinasi dan semakin bersemangat untuk organiser le voyage en Indonésie, c'est ça. Et ensuite, mettre en avant les attentions portées aux enfants. Jadi mengutamakan perhatian kita ke anaknya, tapi tanpa melupakan, tanpa menghilangkan program-program yang penting juga untuk orang tuanya. Utiliser leur prénom pour augmenter les activités choisies, pour argumenter, excusez-moi, pour argumenter les activités choisies. Jadi selama diskusi boleh tuh kita so akrabkan, terus tanya, quel âge a-t-il vos enfants, madame? Il a 3 ans par exemple. Ah, 3 ans, c'est un fille ou un fils? Ah, c'est un fille. C'est un fille, misalnya kan anaknya cowok, terus comment s'appelle-t-il, madame? Misalnya Maxime. Ah, d'accord. Et alors, qu'est-ce que l'activité que Maxime aime bien faire? Jadi kan kayak tamu tuh merasa diperhatikan, merasa bahwa kita ini sebagai conseiller de voyage benar-benar siap memberikan program, siap memberikan saran dan informasi yang khusus untuk keluarga dia sendiri. Meskipun kita mempunyai banyak klien, kita punya banyak tamu, tapi kan mereka tidak memikirkan itu pada saat tersebut. Yang mereka pikirkan adalah kita sebagai conseiller de voyage siap untuk melayani dan mempersiapkan program liburan yang sesuai untuk keluarganya. Jadi ketika kita tekankan, qu'est-ce que l'activité que Maxime aime bien, kayak gitu, jadi dia merasa diperhatikan, wah si conseiller de voyage ini memperhatikan sekali apa yang anak saya ingin lihat, anak saya ingin lakukan selama liburannya di Bali, seperti itu. Nah, kita bisa bilang, comme vous m'avez dit que Maxime adorait les animaux, je vous ai mis une excursion au Bali Bird Park où il pourra voir plus de 250 espèces d'oiseaux. Voilà, c'est ça. Ensuite, mettre en avant les arguments pratiques. Mengutamakan atau menyampaikan argumentasi yang sifatnya lebih misalnya seperti ini. Oke, madame, comme c'est le voyage en famille, vous êtes 3 personnes avec votre petit enfant, avec votre enfant, alors je vous propose la chambre avec le lit supplémentaire. Alors vous êtes dans la même chambre à l'hôtel. Et ensuite, il y a le garderie, il y a la piscine privée, seperti itu. Jadi kita menginformasikan karena ini liburan keluarga untuk 3 orang, Anda akan pergi dengan anak Anda. Jadi di hotel saya akan menyarankan Anda sebuah kamar dengan extra bed. Jadi
meskipun 3 orang, Anda bisa berada di kamar yang sama, seperti itu. Ensuite, ne pas hésiter à proposer des options et services additionnels. Misalnya, aktivitas suplémentaires, transfer privé plutôt que collectif, supplément ensuite familial pour plus de confort, l'inclusion de repas. Nah, misalnya kita juga perhatikan sesuatu atau memberikan proposisi yang sifatnya itu sebenarnya tidak harus ada di dalam penawaran, tapi kita juga bisa mengusulkan ke tamu, misalnya kayak gini, normalement, apa ya, makan yang termasuk ke dalam program itu adalah petit déjeuner, tapi kan kadang ada tamu juga yang mereka tidak mau ribet ketika sudah sampai di Bali dan ingin semuanya itu sudah termasuk di dalam program. Jadi kita bisa tanyakan, "Alors madame, pour le déjeuner et dîner, est-ce que vous souhaitez inclure dans la proposition?" Kayak gitu misalnya, untuk lunch sama dinner mau dimasukkan juga atau tidak dalam penawaran. Terus kita juga bisa nih berikan perhatian lebih ke anaknya. Pour votre enfant, est-ce que vous avez, comment on dit, le choix de plan, misalnya dia punya diet apakah, atau dia nggak bisa makan apa, itu kita note. Et ensuite, le deuxième, pour la typologie de voyageurs par groupe, c'est les couples. Nah, les couples ini macam-macam, bisa couple biasa atau enggak couple yang mereka itu mau honeymoon, mau lune de miel. Représente environ 50% des voyageurs à travers le monde, clientèle majoritaire qu'il faut susciter. Jadi saya selama menjadi konselor de voyage itu banyak sekali request tamu-tamu couple itu hampir 50% itu request dari tamu couple dan mereka itu menginginkan sesuatu yang apa ya namanya ya pengen dimanjakan, pengen sesuatu yang lebih program yang lebih manis, lebih menyenangkan seperti itu. Kemudian les couples sans enfants privilègent leur séjour hors vacances scolaires. Nah, kalau couple, kalau tadi kan family, biasanya mereka akan mengambil liburan selama liburan sekolah. Maksudnya datang ke Indonesia selama liburan sekolah. Tapi kalau couple itu mereka tidak pasti pas masa liburan sekolah atau bagaimana, mereka lebih fleksibel waktunya. Les attentes des couples peuvent être très différents selon la raison du voyage. Jadi harapan dari tamu couple itu akan berbeda tergantung dengan tujuan liburan mereka. Jadi kan seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya, kalau couple itu bisa couple biasa, atau couple yang ingin lune de miel atau honeymoon. Kalau couple biasa yang hanya ingin faire des découvertes, ingin menjelajahi Indonesia, mereka biasanya mengharapkan program-program yang lebih aventure, lebih découverte de la culture et nature, et aussi la rencontre avec des locaux et quelque chose plus authentique. Mais pour le couple de lune de miel qui souhaite faire le voyage de noces, yang ingin honeymoon, mereka biasanya itu request-nya ya pengen sesuatu yang lebih privé, par exemple rester dans l'hôtel avec la piscine privée et ensuite faire le dîner romantique dans une belle plage et passer quelques jours au bord de la plage. Nah, untuk tamu yang honeymoon itu mereka biasanya diharapkan adalah program yang lebih romantis, misalnya kayak dinner romantis, kemudian melewati beberapa malam di hotel di tepi pantai, kemudian misalnya massage, seperti itu. Attente de la clientèle, apa sih yang diharapkan oleh tamu-tamu? Yang pertama, tamu couple ya. Yang pertama adalah qualité de l'accueil et convivialité. Jadi, kualitas dari sambutan dan juga keramahan. Nah, ketika kita, propose le programme rencontre avec des locaux, itu kan akhirnya mereka menemukan sesuatu yang, mereka menemukan keramahan yang ada di Indonesia, sambutan dari warga lokal itu bagaimana, seperti itu. Et ensuite, varier des découvertes hors des sentiers battus. Nah,
Ini menarik. Jadi sebelum saya terjun ke dunia pariwisata ya di usia-usia tahun 2016-an itulah, yang ada di benak saya itu liburan yang menarik adalah ke tempat yang apa ya, yang ramai, kemudian eh, banyak yang ramai, banyak pengunjung, kemudian apa ya, yang pokoknya yang kayak contoh lah, gampangnya kalau ke Bali paling saya tahunya ya ke Kuta, ke Sanur, seperti itu. Tapi setelah saya terjun ke dunia pariwisata, khususnya untuk tamu Prancis, kemudian saya mempelajari destinasi Pulau Turis Français, saya pertama bingung, loh ngapain sih ini tamu kok dia mau ke hutan, ngapain sih tamu kok mau minta ke Sulawesi, ke P Toraja untuk lihat makam, mau ngapain, seperti itu. Tapi setelah berjalannya waktu, akhirnya saya memahami, kalau untuk sesuatu yang keramaian, untuk shopping, untuk apa, mereka nggak kurang di negaranya. Mereka bisa temukan itu di negaranya. Tapi mereka ternyata datang ke Indonesia, itu memang ingin menemukan sesuatu yang berbeda yang tidak ada di negaranya. Bahkan mereka ke sawah aja itu mereka sangat senang. Kalau kita, ngapain kita ke sawah? Kita, aduh panas saja pasti kita udah menghindar kan, apalagi suruh trekking di sawah itu pasti menghindar. Tapi setelah saya bertahun-tahun bekerja sebagai konselor de Maes itu, akhirnya selera saya juga agak kebawa ke mereka. Ternyata memang menarik sekali menjelajahi Indonesia ke dalam-dalamnya, ke budayanya, kemudian eh, setiap destinasi punya karakteristik sendiri-sendiri. Par exemple, à Sumatra, on peut découvrir la nature, faire la randonnée dans les jungles pour voir des orang-utan dans son habitat naturel. Jadi kalau di Sumatera itu mereka lebih suka untuk trekking, kemudian pengen lihat orang hutan di habitat naturalnya. Kemudian à Jawa, ce qui est intéressant pour le client, c'est visiter le temple Borobudur et Prambanan, et ensuite continuer vers Java Est pour trekking Bromo et Ijen, seperti itu. Kemudian di Bali, ce qui est intéressant, mereka itu sangat tertarik sekali untuk découvrir la culture. Misalnya kan ada tamu yang minta voyage itu combiné entre Java et Bali. Il va trouver la culture qui est très différent entre Java et Bali. Misalnya selama di Jawa mereka menemukan bahwa masyarakatnya itu misalnya ya dominan Muslim, bahkan di hotel itu setiap pagi mereka dengan azan, karena kan hotelnya pasti seperti di Yogyakarta masjid di mana-mana seperti itu kan. Nah, ketika mereka geser ke Bali, mereka akan menemukan kultur yang benar-benar berbeda. Meskipun satu negara, meskipun sama-sama di Indonesia, itu mereka akan menemukan budaya yang berbeda di Bali. Misalnya, il va trouver beaucoup de temples, mereka akan menemukan banyak sekali tempel, kemudian la musique traditionnelle, et aussi la danse balinaise, c'est ça. Nah, ensuite, je vais continuer. Service personalisé. Jadi kita yang diharapkan oleh tamu couple itu adalah penawaran kita ini benar-benar khusus, benar-benar spesial untuk tamu tersebut, seperti itu. Ya misalnya mungkin kita sudah pernah tawarkan ke tamu lain, tapi pada kesempatan itu, pada kesempatan saat kita berdiskusi dengan tamu, posisikanlah diri bahwa program, penawaran, saran yang kita berikan itu benar-benar spesial untuk tamu tersebut. Misalnya dia bilang, je voudrais bien faire la randonnée, c'est l'habitude de marcher. Saya ingin trekking, saya suka jalan seperti itu. Nah, kita spesifikkan lagi. Ah, d'accord, monsieur, j'ai noté. Et combien d'heures vous avez l'habitude de marcher? Kira-kira berapa jam Anda bisa jalan? Est-ce que 2 heures dans la journée, c'est quand ça vous va? Misalnya kalau 2 jam, apakah sesuai kayak gitu. Et ensuite, recherche d'un bon rapport qualité-prix. Jadi mereka mencari program penawaran yang sesuai antara apa saja yang ditawarkan dengan harga. Jadi harganya itu sesuai lah, meskipun harganya katakanlah 1.500 euro, tapi penawaran kita itu sudah termasuk transport, sudah termasuk hotel, accompagnement du guide francophone pendant les visites, le billet d'entrée, et aussi l'assurance peut-être. Jadi
meskipun harga mahal, harga yang kita berikan itu mahal, kita harus mampu untuk menjelaskan apa sih kualitas lebih dari program yang kita berikan. Ensuite, moment de détente ou prestation supérieure en fin de voyage. Nah, kalau tamu couple itu biasanya mereka di awal-awal itu mereka akan souhaiter faire des excursions, akan mengharapkan untuk visit, trekking, apa namanya, program full seperti itu. Nah, 3 atau 4 hari terakhir dari liburan mereka itu mereka menginginkan untuk lebih santai, misalnya rester dans un bel hotel, misalnya apa namanya, bermalam di hotel yang bagus, haut de gamme, au bord de la plage, di tepi pantai. Jadi mereka bisa rileks, santai sebelum mereka kembali ke negaranya. Actus de World. Apa namanya, untuk tips penjualan itu tergantung tips apa namanya, kualitas dari program kita itu tergantung dari konteks voyage, tergantung dari konteks liburannya itu untuk apa. Nah, kalau untuk tamu lune de miel itu honeymoon, yang mereka harapkan pertama adalah romantisme, itu sih, attention bien-être, attention, perhatian, kemudian yang selanjutnya sentiment de privilège. Jadi mereka merasa diutamakan, diistimewakan. Mereka misalnya kita berikan hotel dengan piscine privé, kalau family mungkin kita bisa propose rester dans un hôtel avec le piscine public, kolam renang umum lah di hotel seperti itu. Tapi kalau untuk honeymoon, agar mereka merasa diistimewakan, mereka lebih apa namanya, romantis, kita bisa proposer rester dans un hôtel avec la piscine privée. Kemudian untuk voyage découvert, tadi kan yang pertama untuk wisatawan honeymooners. Nah, kalau yang kedua ini untuk voyage découvert, untuk wisatawan couple yang ingin menjelajahi Indonesia. Apa yang mereka harapkan adalah experience original. Jadi mereka mengharapkan menemukan liburan yang benar-benar original, yang tidak mereka temukan di negaranya, liburan yang loin des sentiers battus atau tidak turistik, dan juga peut-être rencontre avec des locaux. Oke, ini yang terakhir, la typologie de voyageurs par groupe, les personnes âgées atau senior. Jadi tadi yang pertama sudah ada family, yang kedua adalah couple itu bisa honeymoon atau bisa pasangan biasa. Yang ketiga adalah les personnes âgées atau biasanya itu kita sebut apa namanya, pensiunan gitulah, orang-orang yang udah tua, yang udah selesai masa kerjanya seperti itu. La population vieille, les seniors dynamiques sont de plus en plus nombreux, 50 ans et plus. Apa namanya, permintaan dari tamu apa, yang usia tua, yang tadi saya bilang melewati sudah sampai di masa pensiunannya itu juga banyak. 50% des quinquagénaires français pensent en première au voyage pour dépenses d'argent. Jadi mereka kan punya uang pensiunan, terus orang-orang asing itu kan, orang-orang Prancis itu kan mereka mandiri, anak-anaknya mandiri. Jadi ketika orang sudah pensiun, sudah tidak ngurusin anaknya lagi, sudah tidak membiayai anaknya lagi. Nah, uang pensiunannya itu biasanya tujuan mereka itu adalah untuk liburan. Première en voyage pour dépenses d'argent. Pouvoir d'achat souvent assez conséquent. Et aussi, voyageurs général expérimentés avec des attentes plus pointues sur leur voyage. Nah, karena memang usianya sudah tua, mungkin apa namanya, mereka sudah punya banyak pengalaman hidup, punya pengalaman voyage, pernah voyage ke beberapa negara kayak gitu. Jadi mereka lebih spesifik dalam memilih destinasi wisata. Karena seperti ini, ada tamu yang mereka connaît bien ce qu'il faut faire pendant le voyage, comprend bien. Jadi selama diskusi itu dia tahu apa sih yang ingin mereka lakukan selama liburannya. Tapi saya juga banyak menemukan tamu yang mereka pengen ke Indonesia, tapi mereka nggak tahu mau kemana,
mau ngapain, mereka nggak tahu di Indonesia itu ada pulau apa aja kayak gitu. Nah, ini yang sulit untuk diajak berdiskusi. Jadi kalau yang pertama tadi kan mereka udah tahu, jadi kita diskusi enak tuh, tinggal mereka kasih informasi, aku pengen ke sini, ke sini, ke sini, paling nanti kita kasih sedikit saran seperti itu. Tapi kalau misalnya kayak saya pernah telepon tamu, terus saya tanya, apa yang dicari selama liburannya seperti itu, jawabannya hanya simpel-simpel, "Je ne sais pas, je ne connais pas Indonésie, mais je voudrais bien aller en Indonésie," c'est ça. Alors, je dois expliquer point, je dois expliquer que Indonésie il consiste de quelques îles. Saya harus menjelaskan sedikit demi sedikit kalau Indonesia itu apa namanya terdiri dari beberapa pulau. Jadi kalau misalnya Anda ingin découvrir de la culture, Anda ingin apa namanya menemukan budaya, mungkin saya bisa menyarankan Anda datang ke Bali. Tapi jika Anda ingin aventure, ingin découvrir de la nature untuk apa namanya adventure terus untuk apa menikmati alam, je peux vous proposer aller à Sumatra ou bien Borneo. Voilà, c'est ça. Saya bisa menyarankan Anda pergi ke Sumatera atau ke Borneo. Si vous faites de la plongée, vous aimez faire des activités nautiques, vous aimez la croisière, je peux vous proposer à Labuan Bajo. Jadi kalau misalnya Anda suka aktivitas di air, untuk snorkeling, untuk diving, saya sarankan Anda untuk pergi ke apa namanya Labuan Bajo seperti itu. Nah sampai situ pun belum selesai karena kan kita menjelaskan sesuatu kepada orang yang mereka benar-benar nggak tahu gitu. Kita harus sabar, kita harus menjelaskan sedikit demi sedikit. Terus kadang udah dijelasin kayak gitu, mereka juga masih bingung untuk untuk mengkombinasi misalnya antara Jawa atau Bali, misalnya untuk Sumatera dengan Labuan Bajo karena kan Indonesia ini kan luas dan juga kayak kalau misalnya dia milih antara Sumatera dan Labuan Bajo, c'est un peu difficile pour réaliser, agak susah untuk merealisasikan karena harus prendre le vol, harus naik pesawat yang cukup lama durasinya, kemudian apa namanya makan waktu juga kan kalau kayak gitu. Ensuite, attente de la clientèle, apa sih yang diharapkan sama tamu-tamu yang usianya itu sudah lanjut, sudah masa pensiun? Pertama, qualité de l'accueil, confort et sécurité, ya sama seperti yang lainnya. Pertama adalah kualitas servis, kemudian kenyamanan dan juga keamanan. Authenticité, découverte et personnalisation. Jadi sesuatu yang lebih otentik, sifatnya itu jadi mereka ingin ke tempat itu tuh bukan apa sih, tempat wisata yang ramai, yang banyak pengunjung, atau tempat yang memang sengaja di-setting, dibangun sebagai tempat wisata. Mereka lebih suka pergi ke alam yang lebih natural, pergi ke desa-desa untuk melihat aktivitas, apa namanya, orang lokal, seperti itu. Kemudian service et accessibilité, kemudian layanan dan juga, aksesnya. Sebagai contoh, kita bisa menawarkan program trekking, la randonnée, mais il faut attention, kita harus perhatikan juga karena mereka sudah tua, kira-kira kemampuan mereka untuk berjalan itu berapa lama, berapa jam, apakah mereka ada problem sur le genou, apakah mereka punya masalah, apa namanya, di kakinya atau bagaimana. Et ensuite, recherche l'équilibre entre le prix et le confort. Ya, sama seperti sebelumnya, mereka mencari kesesuaian antara harga dan juga kenyamanan selama liburan. Seperti itu. Nah, tidak terasa ternyata sudah selesai materi yang saya sampaikan. Ini baru secuil informasi yang bisa saya bagikan ke adik-adik, biar adik-adik itu punya gambaran, punya bayangan bahwa kerja di dunia pariwisata itu sangat menarik dan juga sangat, peluangnya itu sangat besar untuk lulusan bahasa Perancis. Pertama, kita bisa mempraktekkan langsung apa yang sudah kita pelajari selama 4 tahun di universitas, baik itu secara oral, secara, lisan, secara ya oral dan juga secara tertulis, seperti itu. Nah, selain itu, kalau kita nggak punya kesempatan untuk menjadi pengajar, ya nggak apa-apalah, kita juga bisa sebagai conseiller de voyage
anggap aja beda-beda tipis. Kalau ngajar kita menjelaskan ke siswa, nah kalau sebagai konselor dewaya kita menjelaskan, memperkenalkan, dan juga mempromosikan destinasi wisata di Indonesia ke turis Prancis. Bangga dong kita bisa memperkenalkan Indonesia ke orang asing, bisa membuat mereka datang ke negara kita seperti itu. Dan juga selain itu, selama saya menjadi konselor dewayas itu keuntungan lainnya adalah kita bisa liburan gratis. Nah, sebagai konsultan sudah harus pasti tahulah apa yang kita tawarkan ke klien. Masa misalnya kamu tanya program di Sumatera apa, program di Labuan Bajo apa, kayak gitu, terus kita nggak bisa jawab kan lucu kan. Oke, mungkin pas awal-awal kita bisa pelajari di internet, kita bisa pelajari di Google, di buku, tapi dari perusahaan-perusahaan di Bali, perusahaan-perusahaan travel agent itu pasti memfasilitasi staff-nya sebagai konsep The Mayas itu untuk inspection. Inspection itu adalah terjun langsung ke lapangan untuk survei, misalnya survei destinasi wisata, misalnya survei hotel-hotel, agar mereka mampu memberikan informasi, memberikan saran kepada klien. Kan misalnya kayak tamu honeymoon. Loh, kita nggak tahu hotel di Bali itu yang cocok buat honeymoon tuh apa, hotel yang ada piscine privé-nya tuh apa, kan nggak lucu tuh kalau kayak gitu. Jadi ya enaknya itu tadi, kita bisa liburan gratis, difasilitasi oleh perusahaan, dan selain itu juga dari hotel-hotel itu mereka sering mengundang kita untuk trial stay. Jadi kita diundang untuk menginap gratis, pertama agar kita mengetahui produk hotelnya seperti apa, layanan hotelnya seperti apa, dan selanjutnya kita bisa menawarkan hotelnya ke klien kita, seperti itu. Nah, seperti yang tadi saya bilang, peluang kerja di dunia pariwisata untuk lulusan bahasa Prancis itu sangat besar. Yang pertama kuncinya adalah jangan takut, udah kalau ada peluang terjun aja. Kalau misalnya kita merasa, aduh kemampuan bahasa Prancis kita masih kurang, ya saya memaklumi, saya juga mengalami belajar bahasa Prancis selama 4 tahun, belum bisa cas-cus bahasa Prancis, mungkin sekarang juga saya masih banyak kekurangan, tapi tidak ada orang yang ahli tanpa melewati proses. Orang bisa, pasti awalnya juga dari nggak bisa, tapi dia mau melewati proses, dia mau belajar, dan akhirnya dia bisa. Jadi nggak usah takut, nggak usah minder. Kalau misalnya kemampuan bahasa Prancisnya masih kurang, yang penting terjun, yang penting mau belajar. Nah, kalau udah di lapangan, kita langsung komunikasi dengan turis asing, kita terbiasa, akhirnya kemampuan berbahasa kita pun semakin meningkat. Ini adalah contoh-contoh dari alumni Prodi Pendidikan Bahasa Perancis yang sekarang bekerja di satu perusahaan dengan saya, satu tim dengan saya. Ini benar-benar Prodi Pendidikan Bahasa Perancis nih yang baru kemarin saya rekrut, ada Kak Mega Putri, dia lulus tahun 2022. Dia bekerja sebagai konselor berbayas B2B. B2B itu maksudnya bisnis ke bisnis. Jadi dia jadi konsultan untuk agent di Perancis. Dia membuatkan program untuk agent di Perancis. Jadi kan agent di Bali ini punya kerjasama sama agent di Perancis. Agent Perancis ini jual produk-produk pariwisata Indonesia ke ke wisatawan di sana lah, seperti itu. Nah, yang buatkan program ini Kak Mega. Kemudian selanjutnya ada Kak Rizky, dia juga lulus tahun 2022. Sekarang dia ditempatkan di kantor KB Atur yang di Yogyakarta sebagai staf operasional. Nah, jadi Kak Rizky ini dia bertanggung jawab. Kalau tadi kan konsultan menyiapkan sebelum tamunya datang, memberikan program penawaran, memberikan saran, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya tamunya deal, tamunya bayar, oke, saya mau liburan ke Indonesia. Nah, yang eksekusi itu Kak Rizky. Jadi nanti dia yang menyiapkan transportnya, yang booking guide, yang bayar menyiapkan donation untuk biaya dongtre, etc. Jadi dia yang menyiapkan segala hal di lapangan. Nah, selain tadi dua, ada juga Kak Vivi. Dia lulus tahun 2019 dan dia baru saja menyelesaikan pendidikan S2-nya di UPI. Dia satu tim dengan saya. Terus ada juga Kak Novi, dia lulus 2017. Kemudian Kak Roiha, dia lulus 2010. Dan Kak Lilis
lulus tahun 2018. Nah, sebelum kerja sebagai konser de mariage, mereka juga udah punya pengalaman kerja lain. Ada yang punya pengalaman kerja lain, misalnya sebagai apa namanya customer service di Semarang seperti itu. Kemudian ada juga yang baru lulus langsung kerja di KBA, dan alhamdulillah yang lulusan tahun 2019, lulusan tahun 2017, bahkan 2010, mereka senang dan nyaman bekerja di KBA Tour, bekerja dengan tim saya, karena itu tadi, sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan passion-nya, sesuai dengan apa yang mereka pelajari selama bangku kuliah. Jadi, apa namanya, ya nyaman aja dan menjalaninya dengan santai, dengan nikmat, seperti itu. Bon, c'est tout ce que je peux partager avec vous. Merci beaucoup de votre attention. Et si vous avez des questions, s'il vous plaît. Excusez-moi, saya Merci Febri pour partager vos expériences. C'est bien pour nous, c'est bien pour notre étudiant de savoir les travaux actuels du domaine du tourisme, ya. Jadi kita bisa perhatikan ya, kita amati bagaimana bahasa Prancisnya Mbak Febri ini ya. Gimana kesan kalian? Sangat lancar ya. Karena terbiasa, ala bisa karena biasa. Awalnya mungkin ada hambatan ya, Mbak Febri juga ya. Tetapi karena terbiasa dilatih dan menghadapi hal yang sama, akhirnya bisa menguasai, mempromosikan budaya Indonesia. Dan tidak hanya itu, ternyata efek sampingnya sebagai pelaku wisata juga ya, bisa memperoleh kesempatan jalan-jalan ke tempat-tempat wisata ya. Itu keuntungan yang diperoleh. Dari penjelasan ini juga kita menemukan beberapa kosakata baru ya. Contohnya di situ ada atong ya. Apa itu atong tadi? Atong de Kliong. Atong. Iya, apa yang diinginkan, harapannya ya, harapan klien seperti apa. Kemudian ada program individualisé ya, yang program-program yang bersifat individual. Kemudian yang satu istilah bagus itu hors des sentiers battus ya. Hors des sentiers battus. Coba dicari di kamus itu. Sentier itu apa? Le sentier battu. Tapi ini ini ya. Du sentier battu. Kira-kira apa? Ini sering banget ini. Jalan kecil ya, jalan kecil baju yang sudah kan kalau baju itu past participle ya, partisipasi yang sudah dibangun, dilalui, yang sudah ada. Jadi artinya jalan yang sudah tersedia ini di luarnya. Iya, di luar jalur umum. Orang-orang Prancis sukanya memang iya jalur-jalur yang tidak umum, jalur-jalur yang istimewa. Contohnya kalau di pantai ya nggak mau yang di Pantai Kuta yang banyak orang. Kalau kita kan malah senangnya banyak orang, kan? Karena lebih suka hal-hal yang sifatnya privé, yang original, ya, yang memiliki kesan eksklusif. Jadi misal ke satu tempat yang memang itu bukan sebagai tempat wisata, memang tempat aslinya penduduk lokal seperti itu dan mereka ingin mengunjungi. Ya. Jadi seperti nyemplung ke sawah, bermain dengan kerbau itu mereka hal yang baru, ya. Nah nanti ini sebagai informasi Kak Febri bahwa di jurusan juga nanti ada natif ya.
natif, Perancis. Ya ini kan satu peluang ya bagi mahasiswa kan bisa nanti di luar mata kuliah, di luar perkuliahan secara personal bisa mengajak jalan-jalan juga ya. Bisa. Ayo kita ke Curug Lawe. Ya, diajak saja nanti kamu sambil explore. Nah, itu kan satu artinya bisa berjalan bersama, bisa mengeksplor alam-alam di Semarang dan juga bisa menjelaskan. Itu yang penting sambil latihan. Oke, kita mumpung ada apa namanya sparring partner kalau dalam tinju ya, tempat kita iya benar kan berlatih. Nanti kalau sudah terbiasa kayak gitu dengan orang asing biasa ngomong jadi enak, nanti diterjun di dunia nyata enak. Oke, terus 3 tipe tadi yang diceritakan Kak Febri, ada tipe keluarga dengan anak-anak kecilnya yang mengutamakan kenyamanan, di situ ada yang ada pengajarannya ya, di situ ada experience, animasi juga. Yang kedua tipe couple ya, honeymoon. Apa istilah Prancisnya? Lalu de miel. Miel bukan mil ya, miel. Madu ya. Lalu de miel. Dan yang ketiga tipe-tipe orang yang sudah senior atau les personnes âgées ya. Kita tidak mengatakan les vieux ya, orang tua, tapi orang yang berumur ya. Ini 3 tipe. Dan mereka mainnya satu paket. Paketnya tadi diceritakan ada 2 minggu, 3 minggu, paling sedikit berapa hari itu, Kak Febri? 2 minggu. 2 minggu ya. Coba bayangkan 2 minggu di tempat yang berbeda-beda, kalian harus bisa. Kalian jangan masuk anginan ya. Ya enggak? Syarat lah iya kan? Iya, syaratnya nggak boleh masuk angin. Habis dari sini masuk angin. Enggak. Iya. Nah, terus coba tadi ya, kita lihat juga personel yang membantu di KB Atur ini, tempat kerja Mbak Febri ini kebanyakan cewek dan mereka pakai jilbab juga ya. Mbak Febri juga pakai jilbab tidak masalah. Artinya sesuai dengan kepercayaan, sesuai dengan keimanan itu pun pekerjaan masih bisa dilakukan ya. Nah, ini artinya tidak jadi stereotip dunia pariwisata itu dekat dengan dunia maksiat misalkan itu ya. Kan ada toh. Ya. Nah, stereotipnya kan seperti itu. Apakah benar? Nah, ternyata ya enggak. Semua tergantung dari orangnya ya. Baik, ini mumpung ada Mbak Febri, silakan tanya hal-hal yang teknis yang mau bahasa juga boleh ya. Mendekat ke Bu Ais ini supaya mikrofonnya bisa diajukan sini aja Bu. Suaranya bisa dinyalakan. Sudah, silakan. Silakan. Excusez-moi, Monsieur Saifoudine, est-ce que vous pouvez répéter peut-être? Je ne peux pas entendre très bien. Jadi pertanyaannya, coba diulang, bisa didengar enggak dari sini? Sejauh ini program liburan yang paling lama itu berapa minggu atau berapa bulan? Bisa didengar? Ya, c'est parfait. Bon, alors, avant, je vais vous expliquer pourquoi la durée de voyage pour les touristes français c'est assez long. C'est parce que entre Paris et Indonésie, c'est long. Hein? Il faut prendre le vol avec le prix cher.
Jadi mereka kan jauh tuh dari Prancis sampai Indonesia kan jauh, tiket pesawat juga mahal. Jadi mereka itu untuk durasi liburannya itu pasti lama, minimal 2 minggu, maksimal yang sudah saya kerjakan itu sampai 1 bulan, sampai 3 minggu, seperti itu. Nah, mais ne vous inquiétez pas, 3 semaines, 4 semaines, apa sih yang mau dikerjakan? Jangan khawatir, notre pays est riche, negara kita ini kan kaya, avec beaucoup destination, avec beaucoup de culture. Jadi kita bisa tawarkan program kombinasi antara misalnya Jawa, Bali, Labuan Bajo, kemudian misalnya Jawa, Bali, Lombok, dapat semua tuh. Di Jawa dapat kulturnya, Bali dapat nature, kultur, kemudian di Lombok dapat la journée farniok, santai-santai lah di Lombok, seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk tamu aventure, bisa kita propose le programme pendant 2 semaines. Le première semaine, c'est à Sumatra ou bien à Borneo pour la randonnée, voir des orang-outans, et ensuite continuer à Bali pour découverte de la culture, de la nature, seperti itu. Ya. Merci beaucoup, Kak. 2 minggu sampai 4 minggu ya, karena jauh, maksud seminggu langsung pulang lagi ya, capek di jalan. Ya, perjalanan Bali, perjalanan Indonesia Prancis itu 16 jam ya. Kalau ke Arab kan 8 jam. Itu kayak pulang pergi ke Arab ya. Itu sampai Prancis. Oke, ada lagi? Ya silakan berdiri biar kelihatan, biar ini kamera. Ya. Nggak apa-apa, berdiri aja. Excusez-moi, je ne peux pas entendre, monsieur. Kurang keras. Maju lagi aja, maju. Ya. Sini dekat sini. Daftar magang di KB Atur. KB Atur. Terima kasih. Bisakah magang di KB Atur? C'est très bonne question. Oui, c'est possible pour faire le stage à KB Atur. Maintenant, on a déjà accueilli, kita udah menerima beberapa bukan mahasiswa, malah siswa magang dari SMK Pariwisata di NTT untuk bekerja, untuk magang di KBA. Jadi mereka belajar di tim reservasi. Tim reservasi itu adalah tim yang booking hotel, booking program. Kalau kita sebagai conseiller de voyage kan bisa dibilang juga sebagai marketing kan, karena kita yang menjual, kita yang langsung berhadapan dengan tamu, kita yang langsung berdiskusi dengan tamu, memberikan penawaran. Nah, setelah program ini tadi terjual atau disetujui tamu, kita lempar ke tim reservasi, dia yang booking. Nah, perlu nggak kemampuan bahasa Prancis di tim reservasi? Tentu perlu, karena apa? Program yang kita tadi oper ke tim reservasi kan programnya bahasa Prancis. Jadi otomatis gimana caranya kita booking program kalau kita nggak paham ini program yang dikirim ini apa maksudnya, kita nggak bisa baca kan, nggak mungkin. Nah, kemudian juga berkorespondensi dengan travel agent di Prancis, email-emailan itu kan tentu juga meskipun tidak secara oral, tapi kemampuan menulis bahasa Prancis itu juga diperlukan. Nah, selain magang di tim reservasi, bisa juga magang di tim operasional. Banyak sih peluangnya di tim operasional, tim reservasi, di tim conseiller de voyage, seperti itu. Bisa juga magang sebagai guide. Mungkin kalau adik-adik nanti pas waktu libur, atau ada waktu luang lah, bisa nanti mencari informasi di Yogyakarta, itu ada guide yang menerima magang seperti itu. Jadi nanti dia bawa tamu, tapi kita boleh ikut. Jadi kita bisa mengamati gimana sih cara jelasin program ke tamu, bagaimana sih cara dampingi tamu, seperti itu. Ya, baik. Dan kalau misal 2 minggu itu beberapa lokasi itu di-tackle satu orang atau nanti dibagi tim? Ada yang di daerah Bali, ada gimana? D'accord. Comme nous sommes agence qui basée à Bali, kita kan
agent yang biasanya di Bali nih Pak, tapi kita juga punya partner lokal. Jadi kita punya partner di Sumatera, partner di Borneo, partner di Labuan Bajo, pokoknya seluruh destinasi, seluruh pulau di Indonesia itu kita punya partner. Jadi yang penting kita punya programnya, kita punya kita tahu destinasinya. Nah, kalau di Jawa kita punya kantor sendiri yaitu di Yogyakarta, KBA Jogja. Jadi setelah program ini confirm valid, kita oper request-nya ini, kita booking request-nya ini ke agent-agent lokal kita yang berada di beberapa pulau seperti itu. Baik, ini yang kalau di daerah Jawa Tengah, potensi yang bisa ditawarkan oleh agent itu masuk enggak? Potensi di Jawa Tengah untuk dijadikan destinasi wisata untuk orang Perancis? Jawa Tengah, il y a beaucoup de program yang belum dikenal atau diolah sebenarnya kayak gini. Misal contoh, seperti saya asli dari Pemalang, Comal. Nah, itu kan kalau dilihat destinasi yang terkenal atau maksudnya sudah dikenal di daerah sana, paling yang dekat itu kan kayak Gucci, seperti itu. Kalau kita bisa menggali dan membuat program yang sesuai dengan harapan tamu Prancis, kita bisa propose aux clients qui arrivent à Jakarta, yang mereka tiba di Jakarta, pour prendre le train à Pekalongan, pour visiter le village qui produit le batik. C'est très intéressant pour le touriste français. Il peut voir le processus, la fabrication du batik traditionnel, batik tulis, et aussi, par exemple, il peut faire la balade au calèche, peut-être. Jadi habis ke rumah produksi batik, mereka bisa naik andong, naik delman untuk jalan-jalan ke desa, terus ke sawah kayak gitu. Itu mungkin kan bukan destinasi wisata sebenarnya, tapi itu menjadi suatu program yang otentik dan menarik untuk turis Prancis. Ya. Itu sebenarnya potensi-potensi yang bisa kita gali, kita kembangkan. Misalnya, saya juga pernah mendengar orang Prancis suka yang low thermal ya, yang air hangat ya. Kalau di Tegal itu kan ada Guci. Ya. Ada dari Tegal ada? Tidak ada. Tegal, kota Tegal, Guci. Pemandian air panas. Kita juga punya di Semarang itu di daerah Klimut, ya, Gonoharjo, tepatnya di kaki Gunung Ungaran. Kalau dari Boja itu sekitar 10 kiloan kalau nggak salah ya. Nah itu sebetulnya wisata yang menarik ya, ada air panas ya gitu. Cuma kita kalau mau menawarkan itu laku nggak ya, misalkan kalau gitu. Oui, il faut bien, kita harus tahu dulu untuk aksesnya ke sana, apakah memungkinkan. Untuk dengan kendaraan, apakah memungkinkan, kemudian di sana fasilitasnya bagaimana. Kalau sesuatu yang natural kayak gitu mereka suka, cuman tetap harus diperhatikan masalah kebersihan seperti itu. Oh ya, oke. Ya ini jadi ini ya peluang bagi kalian nanti bisa 2 tempat ya, Curug Lawe, Semarang. Semarang sini ada yang pernah belum? Siapa yang belum pernah ke Curug Lawe? Belum pernah? Curug Lawe? Udah pernah ya? Nah iya, justru pegel itu yang dicari. Iya, suka lerang doni, suka jalan kaki ya, lintas alam gitu. Itu memang harus menyusuri sungai kecil ya. Nanti jalannya menanjak dan kita nyemplung ke sungai itu asik ya. Nah nanti sampai di ujung itu nanti ada air terjun. Ya nanti itu tantangan buat kalian ya, coba ke sana. Explore Semarang ya. Yang kedua yang dekat-dekat saja, yang nggak terlalu jauh sih di daerah Gonoharjo ya, di Klimut itu pemandian air panas. Jadi tidak perlu ke mana, hampir sama kayak di mana itu Gedong Songo ya.
Dongsongo juga ada air panasnya ya. Nah itu bertetangga sebetulnya yang di daerah situ. Oke, mungkin ada lagi teman-teman ya, silakan mendekat. Ya situ boleh ya. Berdiri biar kelihatan Mbak Febri. Nah. Nama. Ya, bertanya, biasanya kan surga itu kan ada estimasi umurnya dari umur berapa sampai berapa. Nah itu apakah ada pensiunnya juga? Terus apakah dia ada pensiunnya dan ada jenjang karirnya? Kemudian saya ingin bertanya, tadi kan dikatakan biasanya ada agensi memfasilitasi untuk mencoba destinasi tersebut ya. Itu apakah gratis dari agensi dan apakah semua agensi biasanya seperti itu? Dan yang terakhir saya ingin bertanya, untuk informasi tersebut yang tadi sudah ditanyakan oleh Sabrina itu biasanya didapat di mana atau di media mana ya Pak? Terima kasih. Ya. Tadi yang pertama Pak Saifuddin, maaf. Ya, Saudara Sriati menanyakan 3 hal. Apakah ada jenjang karir bagi seorang guide ya? Kemudian tadi agensi itu memfasilitasi bagi guide-nya itu untuk mencoba dulu fasilitas ya. Kemudian yang ketiga itu informasi magang itu bisa diperoleh di mana? Oke, 3. Oke, merci beaucoup pour la question. Yang pertama tadi apa namanya, jenjang karir ya. Oke, untuk guide, guide ini kan langsung berhadapan dengan tamu, langsung terjun ke lapangan, menemani tamu, mendampingi tamu seperti itu. Kalau jenjang karir secara spesifik itu tidak ada, tapi yang pasti memperluas apa namanya, memperkaya pengalaman, memperluas jaringan juga. Sebagai contoh, saya ada guide di Bali, sebelumnya kerja di KB Atur, tapi karena dia punya kemampuan yang bagus, berbahasa Prancis, pengetahuannya bagus, dia kompeten, akhirnya dia direkrut oleh agen asing, oleh agen Prancisnya, langsung sebagai stafnya, sebagai konsultan. Dia sama seperti saya, tapi kalau saya kan untuk saya yang base di Indonesia, untuk perusahaan di Indonesia. Nah, kalau ini guide ini dia langsung direkrut oleh perusahaan asingnya. Tentunya benefit yang didapatkan juga akan lebih banyak seperti itu. Nah, kalau untuk travel konsultan itu ada jenjang karirnya, karena kan kita bekerja dalam tim, pasti ada leadernya, ada supervisornya, ada manajernya, seperti itu. Nah, yang kedua, pertanyaan tentang fasilitas untuk inspection, apakah itu gratis? Ya, tentu itu difasilitasi oleh perusahaan. Di Bali itu banyak sekali perusahaan travel agent, kemudian perusahaan cruise, croisier, terus perusahaan transport, perusahaan speedboat seperti itu. Nah, untuk inspection, untuk survei itu pasti difasilitasi oleh perusahaan, karena anggap saja itu sebagai modal yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk meningkatkan kemampuan stafnya, meningkatkan pelayanan stafnya, dan dampaknya apa? Kan otomatis nanti stafnya dia semakin semakin bagus, semakin mampu untuk menawarkan destinasi di Indonesia, otomatis tamu yang datang ke Indonesia pun akan semakin banyak seperti itu. Dan untuk informasi magang itu bisa kalian tanyakan langsung ke ke prodi mungkin ya Pak ya. Boleh nanti diinfo ke saya ya, saya info ke mahasiswa gitu. Baik Pak. Itu Mas siapa Rizky ya di Jogja ya yang paling Iya dekat. Pak. Kenal Mas Rizky?
Nah, itu apalagi ya? Sudah banyak yang kenal ya. Oh, enggak kenal yang 2021 enggak kenal ya. Iya, tapi sebelumnya ini Mas Dava masih kenal ya. Ya, sering musik di kos ya. Mas Rizky ya aktif di Franskagozik ya. Jadi organisasi di mahasiswa juga ikut melatih nanti berorganisasi di tempat kerja ya, Mbak Febri, betul ya? Betul, Pak. Ya. Ada lagi? Ya, silakan, Putri. Saya Putri, mau izin bertanya. Ini kan Pak Febri tulis dari tahun 2016 dan Pak Febri bilang saat tulis dari itu bahasa Prancis Pak Febri masih belum yang seperti sekarang. Nah, apa sih yang Pak Febri lakuin untuk bisa sampai menjadi konsultan saat ini dan bahasa Prancis Pak itu sampai dua? Oke. Putri, sudah jelas tadi pertanyaannya? Kurang jelas, Pak. Bisa Kurang diulang? jelas ya, oke. Jadi Putri menanyakan untuk bisa sampai ke kemampuan bahasa Prancis seperti Kak Febri sekarang, itu apa yang ditempuh ya, supaya bisa menjadi apa namanya konsultan, travel consultant, dan juga niveau untuk DELF-nya sudah sampai B2. Apa saja yang dilakukan? Oke, jadi saya ikut ujian DELF itu sebelum saya merantau ke Bali. Itu waktu mau lulus kuliah, saya ikut ujian DELF. Nah, tapi kemampuan bahasa Prancis saya itu masih sangat-sangat minim. Karena kurang praktek berbicara seperti itu. Tapi saya hanya, apa ya namanya, saya nekat karena saya pikir semua orang itu berawal dari belum bisa. Yang penting mau berusaha, mau belajar, dijalani, pasti ada perkembangan, pasti ada perubahan. Dan akhirnya saya memutuskan untuk ikut interview di travel agent di Bali dan alhamdulillah lolos. Terus saya merantau ke Bali. Nah, ketika interview itu juga yang apa namanya wawancara juga orang Prancis. Kemudian ketika saya sampai di Bali, saya ketemu dengan orang itu, diajak bicara. Nah, pandangan saya waktu itu masih apa ya, karena di Jawa kan kita jarang sekali ketemu turis, jarang sekali ketemu orang asing. Pikirannya itu selalu dia pasti lebih pintar, dia pasti lebih jauh di atas kita, pasti ada rasa minder seperti itu. Nah, tapi setelah beriringnya waktu, ternyata jangan merasa seperti itu karena kita punya bekal, kita punya bekal, kita orang Indonesia, kita orang lokal. Jadi kita tuh punya modal untuk menjadi konsultan apa namanya untuk turis asing. Kita tahu betul kondisi di negara kita tahu betul destinasi di negara kita seperti itu. Nah, bagaimana prosesnya sampai saya akhirnya bisa meningkatkan kemampuan bahasa Prancis saya. Saya adalah orang yang harus menyiapkan segala sesuatunya dengan maksimal. Seperti itu, saya tidak suka sesuatu yang mendadak, kepepet, itu saya tidak suka. Jadi ketika saya punya jadwal telepon tamu, pertama kali saya punya jadwal telepon tamu itu, saya deg-degan, bolak-balik ke kamar kecil berkali-kali, nunggu jam itu saya sampai bolak-balik ke kamar kecil karena nervous, takut tamunya nggak ngefan, takut tamunya nggak ramah, takut tamunya tanya sesuatu dan saya nggak bisa jawab. Nah, persiapannya adalah saya selalu bawa buku, saya selalu punya buku sampai dari apa namanya salam sampai pertanyaan apa saja yang mau saya ajukan itu saya tulis, tidak saya ketik tapi saya tulis karena entah bagaimana saya merasa dengan menulis dengan tangan saya ini itu seperti lebih mudah masuk ke otak saya, lebih mudah masuk ke ingatan saya seperti itu. Jadi saya catat dulu semua di kos-kosan, malam sebelumnya saya persiapan dulu, saya latihan untuk telepon tamu, ngomongnya apa aja, ngomongnya bagaimana aja, seperti itu. Kunci pertama adalah yang penting tenang, rileks. Jadi otak kita ini bisa berpikir dengan jernih, bisa mencerna, bisa mendengar apa yang ditanyakan tamu, bisa memahami apa yang ditanyakan tamu, seperti itu. Nah, pas awal-awal kan nggak mungkin saya langsung tahu semua destinasi di Indonesia, pasti kan perlu proses belajar dulu. Misalnya di Labuan Bajo, saya belum begitu paham. Nah, jangan ragu untuk bilang ke tamu, misalnya,
Ok, je vais chercher l'information sur votre question et après je vous informer par mail pour que plus clair pour vous kayak gitu. Jadi nanti saya informasikan lewat email kalau saya sudah memperoleh informasi yang lebih jelas seperti itu. Nah, dari berbagai pertanyaan tamu, dari berbagai tipe tamu itu menjadi sebuah proses belajar bagi saya. Akhirnya yang tadinya saya nggak tahu, saya cari tahu. Yang tadinya saya belum tahu kosakata misalnya, akhirnya saya tahu seperti itu. Nah, karena sering ngomong sama tamu, sering telepon, sering email, secara otomatis kemampuan berbahasa pun akhirnya meningkat. Terus mungkin kalau di perkuliahan, kita yang mau berbicara itu masih mikir, takut salah, takut mempengaruhi nilai, atau bagaimana, karena di kelas produksi yang oral seperti itu. Tapi, kalau langsung terjun di lapangan, langsung berbicara dengan tamu, itu kita udah nggak usah mikirin itu lagi. Pokoknya udah keluar, ngomong aja sebisa kita, sekosakata kita yang kita punya. Yang penting adalah tamu itu paham apa yang kita sampaikan. Masalah grammar itu urusan belakang. Yang penting mereka paham. Nanti sedikit demi sedikit akhirnya kita, oh iya, kalau mereka ternyata kalau mau menyampaikan ini susunan kalimatnya begini kayak gitu. Jadi kita bisa adapte. Paham, Putri? Oke, masih ada lagi? Satu lagi mungkin? Cukup? Oke. Sudah cukup Kak Febri untuk sesi hari ini. Terima kasih sudah berbagi. Merci beaucoup d'avoir partagé vos expériences. J'espère on pourrait se voir dans une autre occasion, ya, pour partager d'autres tips, d'autres astuces sur le tourisme. Bonne journée. Bonne journée, Kak merci Febri. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.